baru kali ini Baru di kali PON ini. Papua ini dapat reward bantuan dari pemerintah Kabupaten Oku. Setelah PON Papua ini masih ada tawaran? Tawaran langsung ada. Setelah Anda mendapatkan banyak prestasi ini yang baru dipanggil ke pemerintah daerah itu baru kali ini? Baru kali ini. Baru kali ini? Iya, baru Dari kali sederet ini. banyak ini? Iya. Halo, assalamualaikum, selamat sore sahabat-sahabat channel ini. Kita kembali ke Hulu Kelir ini. Sudah lama kita tidak Hulu Kelir. Hulu Kelir. Kita akan mengunjungi atlet asal Oku yang informasi terbaru dia berhasil menyabet medali emas di ajang PON di Provinsi Papua tahun ini. Namanya kalau tidak salah Ricky Di Sulimah. Nah, kita akan berkunjung ke rumahnya. Kita cari tahu siapa sih dia sesungguhnya, karena dia viral baru ketika menyabet medali emas di PON Papua. Kalau tidak salah caburnya cabur anggar. Untuk lebih detailnya, mari kita ke rumahnya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang sahabat-sahabat channel ini dimanapun Anda berada. Kita ke kediaman Adinda Ricky ini. Siapa dia? Nanti akan kita kenalan nih. Namun sebelum itu jangan lupa nih di subscribe channel ini, support kami agar kami terus dapat berkembang dan bisa mengupload video-video terbaru. Oke, tak perlu panjang lebar ini. Di sebelah kiri saya ini sudah ada Ricky Di Sulimah. Ya. Beliau ini peraih medali emas ya, di PON Papua. Ada baiknya kalau kita kenalan sebentar. Silakan Bung Ricky untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Ricky Di Sulimah, atlet anggar Sumatera Selatan yang kemarin berlaga di PON Papua ke-20 di Papua. Cabur anggar itu anggarnya apa itu? Di spesialis itu nomor sabel putra. Apa itu maksudnya? Jadi anggar kan ada 3 jenis senjata, floret, degen, sabel. Nah, nomor spesialis Ricky itu di nomor sabel. Oke, Bung Ricky, banyak yang belum tahu loh, dan saya pun mohon maaf ini ya, agak kurang update ya. Sebelumnya memang sering nampil ya di cabur yang itu? Kalau kejuaraan itu rutin, kalau kejurnas itu rutin biasanya setiap tahun. Tapi 2 tahun sebelum ini karena terkendala COVID kan, jadi belum ada event nasional. Tapi sebelumnya itu rutin setiap tahun itu pasti ada kejurnas sih, minimal kejurnas. Dan alhamdulillah saya sendiri itu dari 2014 sudah tergabung dalam pemusatan latihan nasional. Jadi untuk mewakili Indonesia di event-event internasional itu alhamdulillah sejak 2014. Sejak 2014. Kalau menggeluti anggar sendiri kapan? Pertama kali bergabung dalam anggar itu saya 2010. Itu pertama dikenalkan oleh yang kebetulan kakak ipar saya juga seorang atlet anggar di Sumatera Selatan. Jadi dia yang memperkenalkan pertama olahraga anggar itu ke saya gitu. Jadi mulai dari 2010, 2011 itu medali pertama ikut kejuaraan di nasional. Sebentar, 2010 pertama mengenal, Iya. 2011 dapat medali? Iya, medali pertama di kejurnas. Kok bisa? Sebenarnya kejurnas pertama saya itu di 2010 juga, 3 bulan setelah menjalani latihan, tapi itu belum menghasilkan medali. Jadi pulang dari kejuaraan pertama di 2010, mulai berlatih lagi, mencari lagi
teknik-teknik, mempelajari lagi teknik-teknik kesalahan di kejuaraan yang pertama saya ikutin ya. Dan alhamdulillah di 2011 kejuaraan kedua itu di nasional langsung berhasil membawa 2 medali perunggu. Ya, yang itu waktu 2010 umur berapa tahun itu? 2010 itu masih 14 tahun. Masih SMP? Iya, masih SMP, kelas 3. Saya bingung loh. Anda pertama kenal Anggar 2010, di tahun itu juga Anda ikuti kejuaraan, dan di tahun berikutnya dapat medali. Iya. Kok bisa cepat itu adaptasinya ya? Kebetulan juga pelatih yang kita miliki di Sumatera Selatan itu memang benar-benar cukup terbilang dia juga pelatih pelatnas sih, pelatih nasional juga dari Sumatera Selatan. Jadi semua teknik lawan juga dia peta kekuatannya sudah tahu gitu. Jadi dia sudah lebih banyak mengetahui gitu apa yang harus atletnya terima gitu. Jadi yang harus diterapkan di latihan ataupun di pertandingan lebih banyak tahu gitu. Karena kita punya pelatih yang Dan luar biasa dasar-dasar bagus. itu cepat diserap ya oleh si Ricky. Iya, karena apa ya? Memang awalnya sangat tertarik dengan Anggar nih. Jadi semua yang diinstruksikan pelatih itu memang diikuti dengan baik gitu. Jadi bisa menyerap itu dengan baik. Tertarik itu oleh karena apa? Pertama karena keunikannya gitu. Menurut aku sih Anggar itu unik karena dengan senjatanya gitu, dengan teknik bermainnya gitu. Nggak banyak juga orang yang tahu Anggar itu apa, tapi Anggar juga sebuah olahraga yang eksklusif gitu. Dan mahal kali ya? Iya, terbilang mahal. Terbilang mahal Iya, juga? terbilang mahal. Oke, untuk kerja. Nah, Bung Ricky, selama ini ya mohon maaf ya, tadi kan sudah saya singgung nih, banyak orang tidak tahu. Dan rupanya Bung Ricky adalah putra asli Kabupaten Oku. Sebenarnya dari 2010, Ricky pernah melapor tidak ke pemerintah daerah selama ini? Atau mereka tahu tidak keberadaan Ricky sebagai atlet? Kalau untuk tahu, sebenarnya saya rasa tahu sih. Apalagi di 2015 itu di puncaknya yang mungkin di Palembang juga banyak tahu itu kan. Untuk pemerintah daerah sih mungkin kayaknya tahu gitu. Tapi nggak tahu, mungkin mereka belum memberikan apresiasi seperti yang sekarang gitu kan. Tapi saya Ricky, mereka cukup tahu sih dengan ada keberadaan Ricky. Tahu? Iya, tahu. Walaupun tidak diapa-apain? Iya. Oke, Bung Ricky. Apa saja nih yang prestasi yang pernah Ricky raih? Kalau prestasi 2011 dari pertama itu 2 medali perunggu di kelas di kejurnas nasional di kelas kadet sama junior. Jadi Anggar itu juga menggunakan batasan dengan mengukur dari umur gitu, kadet dan junior. Dan juga di tahun berikutnya itu selalu alhamdulillah meningkat gitu. Emas kadet junior sampai 2014, makanya langsung dilirik oleh pelatih nasional untuk ikut bergabung bersama pelatnas untuk persiapan event-event internasional gitu. Dan di debut internasional pertama itu SEA Games 2015 di Singapura. Di situ mendapatkan medali perak di nomor beregu. Dan di 2016 ada Asian University Games, di situ membawa 2 medali emas di perorangan dan beregu. Kemudian di SEA Games juga di 2017 walaupun tidak membawa medali, tapi alhamdulillah SEA Games 2017, 2019 terakhir kemarin di Filipina juga berpartisipasi sih. Kemudian di PON Jawa Barat, PON ke-19 di Jawa Barat kemarin medali perak perorangan sama medali emas beregu. Dan terakhir kemarin yang barusan di Papua medali emas perorangan dan medali emas beregu. PON Jabar kemarin bawa nama Sumatera Selatan juga, iya 2016. Kalau yang kejurnas tadi bawa nama apa tuh biasanya? Sumatera Selatan juga. Sumatera Selatan. Kalau SEA Games Indonesia. Indonesia, benar. Orang baru tahu ketika Anda di PON Papua ini. Iya. Kebanyakan masyarakat Oku baru tahunya sekarang. Oke, sekarang kesibukan Ricky apa? Kesibukan baru selesai wisuda sih, baru menyelesaikan kuliah. Jadi ikut tes CPNS? Kemarin karena memang benar-benar mau fokus di PON, ingin memberikan hasil yang terbaik,
Jadi kemarin belum berfokus ke yang lain, jadi melewatkan. Iya, event itu. melewatkan. Dan tidak masukkan berkas. Tidak memasukkan berkas sama Oh. sekali karena takut nanti fokusnya terbagi. Sekarang tinggal di mana, Riki? Untuk tinggal di Palembang sekarang. Ikut siapa? Ikut bersama kakak nomor 1. Kebetulan dia juga tinggal di Palembang. Berapa saudara nih? Saudara 5. 5 saudara. Nomor Anak berapa? terakhir. Anak terakhir. Oh, bungsu. Iya, Berapa bungsu. laki, berapa perempuan? Semua laki-laki. Semua laki-laki. Oke, tinggal di desa Tanjung Kemalan. Ya, Berapa ini? orang tua di Desa Tanjung Kemala. Orang tuanya profesinya? Ibu rumah tangga biasa, ya bapak ya keseharian Ani. ya petani. Kan. Ini kampung berapa ini? Ini Kampung 4. Kampung 4 Desa Tanjung Kemala. Iya. Oke. Kalau hobinya dulu apa, Riki? Hobi dulu memang suka olahraga sih, suka main bulu tangkis gitu. Memang suka main olahraga, main bola gitu. Nggak ada hobi yang spesifik. Ya, paling hobinya olahraga lah gitu. Kalau pedang-pedangan? Pedang-pedangan Karena kan Anggar kan pakai dulu suka main sih di sini pedang-pedangan. Buat pedang dari iya. kayu gitu kan. apa namanya itu? Hah? Kalau Anggar itu apa namanya kalau pedangnya itu? Pedang ya pedang. Pedang. Ya, Tapi tidak senjata. melukai ya. Kalau kita nggak pakai pelindungnya juga melukain. Terkadang walaupun kita pakai pelindung juga sering luka sih di dalam. Tertusuk ya. Ya tertusuk, tersabet. Pernah mungkin tertusuk mata. Kalau daerah sini pelindungnya juga keras kan, karena ini kalau paling di badan gitu atau di kaki. Kalau lawannya salah sabet atau salah tusuk juga bahaya. Sekarang kita bicara janji bonus nih. Biasanya kan yang namanya setelah melaksanakan event kejuaraan itu kan ada semacam janji bonus ya yang diberikan oleh pemerintah setempat. Kalau dia membawa nama provinsi ya artinya bonus yang diberikan pemerintah provinsi. Berapa Ki? Untuk besaran bonus yang dijanjikan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan itu kemarin untuk peraih medali emas di PON itu 300 juta. 300 juta. Ya, 300 Oke, juta. medali emas ya. Kalau perunggu, kalau perak? Belum, kalau perak perunggunya belum disebutkan kisaran disebutkan. berapa. Ya. Emas ya? Hanya emas, hanya untuk memotivasi untuk meraih medali emas itu 300 juta. Dan memang itu pernah terjadi, pernah dapat emang ya? Iya, itu memang bonus-bonus itu memang ada gitu. Memang ada ya? Iya, yang dijanjikan itu memang selalu ada. Nah, ketika Riki mendapatkan medali emas di PON sebelumnya itu kan, ada tidak selain dari bonus dari pemerintah provinsi, bonus dari pemerintah kabupaten? Kalau di PON sebelumnya atau di event-event sebelumnya belum ada. Baru kali ini Baru di kali PON ini. Papua ini dapat reward bantuan dari pemerintah Kabupaten Oku. Nih, selain bonus, artinya kan ketika orang mendapatkan bonus, mendapatkan medali emas itu kan banyak yang melirik nih. Tawaran lain? Untuk tawaran itu setelah dari 2016, setelah dari PON ke-19 Jawa Barat itu langsung ada tawaran karena di situ kan Riki berhasil membawa 1 emas dan 1 perak. Oke. Di situ langsung ada tawaran, terutama dari tuan rumah PON Papua ya, karena dia menjanjikan bonus 1 miliar. Di situ dia menawarkan untuk membela Papua gitu di PON ke-20 1 ini. miliar? Iya, 1 miliar bonus yang dijanjikan untuk peraih medali emas Papua itu 1 miliar. Kenapa Riki tolak? Mungkin karena prestis mereka, karena prestis Anggar Sumatera Selatan yang memang tradisinya selalu menyumbangkan medali emas dari sejak PON 2008 itu yang membuat jadi pacuan Riki untuk ingin meneruskan tradisi emas untuk Sumatera Selatan gitu. Kalau dibilang tergiur, sangat tergiur, tapi ada prestis lain yang mau Riki kasih gitu, mau Riki tunjukkan, ingin menyambung tongkat estafet prestasi Anggar Sumatera Selatan sejak 2004 itu sampai dengan 2016 terakhir itu selalu membawa medali emas. Luar biasa idealismenya ini. Itu memang dari diri Riki sendiri nih? Iya, itu dari diri Riki sendiri, karena mencatatkan sejarah itu nggak gampang gitu kan. Jadi ingin ikut andil dalam mencatatkan sejarah dalam peraihan medali emas di cabur Anggar untuk Sumatera Selatan juga tentunya gitu. Oke. Nah, untuk setelah PON Papua ini masih ada tawaran? Tawaran langsung ada kemarin. Langsung ada? Iya, langsung ada dari tuan rumah PON selanjutnya dari Aceh, dari Sumut itu mereka langsung menawarkan untuk membela provinsi mereka di PON karena mereka menjadi tuan rumah. Dengan pastinya mereka nggak kalah dengan Papua yang bakal jor-joran juga memberikan soal bonus gitu. Oke. Itu kalau boleh tahu Riki apa ini duit-duit yang bonus-bonus itu?
untuk itu Tabung ya? tabungan, simpanan investasi sih tentunya. Iya. Kenapa nama Ricky baru dikenal setelah ikut PON Papua ini? Kalau Ricky analisa. Apa ya? Mungkin peran media lebih lagi sih untuk sekarang. Mungkin kemarin peran media nggak sampai sini, mungkin hanya di Palembang gitu medianya. Mungkin nggak sampai terekspos ke bagian. Ya, tapi paling tidak kan stakeholder terkait menginformasikan kepada media loh. Apa memang zaman itu medsos belum sekencang sekarang kali ya? Bisa jadi, tapi nggak tahu juga. Tapi kan itu di 2015 medsos sudah cukup, Sudah ada. iya cukup sangat ini kan. Oke, bisa kita lihat medali yang pernah diraih oleh boleh. Ricky? Boleh. Iya, Oke ya. Kita ke lihat ini apa namanya? Medali-medali. Ini posisi medalinya di mana? Di ujung, Di kamar. iya lurusan dalam. Kita ke kamar Ricky sekalian melihat kondisi pialanya sama medalinya nih. Mana Ki? Ini. Ini ya guys. Coba bisa diterangkan ini medali apa saja nih? Ini banyak medali kejurnas sih, rata-rata medali kejurnas. Ini medali SEA Games. Oh, SEA Games ini. Ya. Ini kalau perak nih ya? Iya, ini perak. Nggak, ini kalau perak tuh memang perak asli atau perak gimana? Enggak, hanya ini hanya sebutan medali. aja medali. Tapi kalau Olimpiade mungkin emas perak. Enggak juga sih, terakhir tahun 80 Olimpik pertama itu baru emas ada kandungan emas gitu. pertama. Sekarang udah biasa. Ini yang mana nih yang piala yang perdana nih? Ini medali Medali pertama ini juara 3 kadet dan juara 3 junior. Jadi saya pertama dapat perunggu di kadet, jadi promosi untuk bermain di junior, di kelas junior naik gitu. Naik di kelas junior, berhasil juga membawa perunggu. Oke, terus ini ya? Ya selanjutnya ini berurutan? Iya berurutan ini. Ini 2012, ini tadi kan kadet junior, ini juga kadet junior. Di kadet medali emas, terus promosi main di kelas junior, dapat medali emas juga. Terus selanjutnya begitu juga sampai ini 2014 medali perak senior. Ini medali pertama perak untuk nomor senior tapi. Kejurnas itu? Iya, kejurnas. Oke. Tapi saat dapat medali ini usia masih junior. Berapa tahun itu? Ini 2014 itu berapa ya? 2016 tahun 17 16 ya. Ini selanjutnya 2014 juga. Ini 2015. Nah, ini yang di ini tadi ya? Ini Asian University Games. Di mana ya. Itu di Singapura juga. Singapura ya? Iya. Ini medali emas juga. Ini medali emas? Ini? Iya, ini medali emas juga. Individu. Berarti ada dua. Ini bergu. Bergu. Iya. Bergunya sama tim nasional juga? Iya, tim nasional juga bertiga. Artinya mewakili mahasiswa gitu atau? Mahasiswa tapi Indonesia gitu. Ya. Ini PON di Ini Jabar. PON di Jawa Barat. Ini medali perorangannya. Emas ya? Iya, ini emas. Medali emas? Iya, bergu. Oh, bergu. Ini emas perorangan. Perak perorangan. Di PON Jabar juga? Iya, PON Jawa Barat. Dua-duanya PON Jawa Barat. Oh, dapat terus medali di PON ya? Iya, ini PON pertama. Oke. PON pertama bawa 1 perak dan 1 emas. Oke. Untuk Sumatera Selatan. Ini kejurnas 2018 tes event. Terus juga ya kejurnas juga sih ini. Kejurnas. Ini juga Terakhir mana kejurnas. medali PON? Ini medali ini PON. dia medali PON. Boleh saya pegang? Oh, boleh. Boleh saya kalungkan? Boleh, silakan. Ini loh medali PON. Iya, PON Papua. Apa sih rasanya ketika Anda dikalungkan medali oleh panitia di situ misalnya ketika apa rasanya? Bangga sih. Bangga ya? Dengan kerja keras yang selama ini memang benar-benar dipersiapkan untuk ini gitu. Dan kita dapat itu gitu. Ini 2 nih? Iya, 2. Satu bergu, 1 individu. Oh, jadi ada peningkatan dari PON sebelumnya? Iya, sebelumnya yang emas hanya bergu, perak di individu kan. Saya boleh mengalungkan tidak? Silakan Mas. Oke. Iya. Pengen lah. Cuman kita lomba pegaplek. Oke, setelah Anda mendapatkan banyak prestasi ini yang baru dipanggil ke pemerintah daerah itu baru kali ini? Baru kali ini. Baru kali ini? Iya, baru dari kali sederet ini. banyak ini? Iya, dari semua ini baru kali ini sih. Oke, ini Ricky. Obsesi terakhir Ricky ini apa sebenarnya kalau di bidang obsesinya? Untuk sekarang sih masih banyak sih pencapaian pengen Ricky capai itu. Nggak hanya di PON. Nanti di tahun depan ada Asian Games kan di China.
Next ada SEA Games juga dan multi event internasional lain, nggak hanya di nasional sih. Juga ya di 2024 PON Aceh juga ingin mempertahankan apa yang sudah didapat sekarang gitu. Artinya di level timnas sendiri, Ricky menjadi andalan dong? Ya untuk sekarang alhamdulillah untuk nasional ranking 1 masih ranking iya, 1? ranking 1 dari 2014. Pelatnasnya di mana nih biasanya? Kalau pelatnas itu biasa di Jakarta, terpusat selalu di Jakarta. Kalau event yang di luar negeri sudah di mana aja nih? Kalau event-event di luar negeri ya ada GP, ada ini di Korea, di Jepang, di Cina, di Malaysia, di Singapura gitu. Udah berapa kali sih, cukup sering sih untuk event-event, tapi bukan event-event multinasional gitu. Oh iya, Iya. lupa saya nanya nih. Ini di Sulimah ini seperti apa bacanya nih? Di Sulimah biasa di Sulimah. Apa ini maknanya apa? Nggak ada sih nama aja. Oh, nggak nanya sama orang tua ya? Nggak pernah nanya juga sama orang. Singapura ya. Oke, harapan terakhir nih Ricky. Harapannya sih ke depan Anggar bisa lebih dikenal sih, nggak hanya di Sumatera Selatan tapi khususnya juga di Kabupaten Oku. Berharap juga pemerintah Kabupaten Oku punya wadah sendiri gitu, punya sesuatu sendiri untuk membentuk atlet Anggar gitu dari Kabupaten Oku, nggak hanya Ricky gitu, mungkin yang lainnya juga yang bisa berprestasi juga gitu, dan juga berharap juga apresiasi ini nggak hanya sebatas ini gitu. Jadi berharap lebih lah dengan apresiasi yang akan diberikan sama atlet-atlet gitu, nggak hanya Ricky, mungkin ada atlet-atlet dari Kabupaten Oku yang lainnya mungkin yang belum juga tersorot sampai sekarang gitu kan. Semoga bisa lebih terapresiasi sih hasil kerja keras. Oku sebentar lagi tuan rumah Porprov. Gimana pesan-pesannya? Semoga Oku terutama dapat menjadi tuan rumah yang baik sih. Berjalan lancar gitu. Semua kegiatan yang berjalan itu bisa maksimal, khususnya Kabupaten Oku ya, Batu Raja gitu kan Oku Raya kan ada di Oku Timur juga kan. Semoga ya atlet-atlet Oku juga bisa muncul gitu, supaya nggak hanya di Porprov tapi juga bisa di nasional dan di next level juga. Mungkin kita sudahi ya. Oke. Perbincangan dengan Ricky Zul Di Sulimah. di Sulimah. Ya beginilah kondisinya, beliau tinggal di Tanjung Kemala. Inilah sederet mandalinya. Mudah-mudahan ini menjadi kisah inspiratif juga nih bagi masyarakat Oku. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal lain dulu ya, Ricky ya. Walaupun ke depan orang pasti akan tahu semua. Dan ini baru pertama kami ya kondisinya. Iya, pertama. Wartawan baru pertama di sini. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi ada nilai tambah bagi penonton sekalian, dan bukan maksud kami untuk menyudutkan siapapun. Yang pasti inilah faktanya, inilah realnya Ricky di Sulimah. Demikian kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.